Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 711. Setelah itu, si Ivan tidak ragu untuk menabrak Lin Ming lagi dengan sepasang vis yang berkedip cahaya keemasan. Kali ini, Lin Ming melihat penutup lonceng emas di luar si Ivan dan diam. Memang benar bahwa di tengah-tengah pidato si Ivan, ada gerakan di hatinya. Jika sulit untuk mematahkan lonceng emas si Ivan dengan kekuatannya saat ini. Tapi dia adalah satu-satunya yang bisa menghancurkan bel emas si Ivan. Lin Ming memikirkan hal seperti itu, tentu saja, adalah cabang yang sangat aneh dan misterius. Pada saat ini, Lin Ming diam-diam mengambil cabang dan meletakkannya di tangannya. Terserah cabang ini untuk menghancurkan bel emas si Ivan. Bersenandung. Melihat Lin Ming berdiri diam, si Ivan berpikir bahwa Lin Ming takut dan akhirnya tidak lagi menolak. Menurutnya, ini juga merupakan hal yang normal. Pertama-tama, ia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tidak peduli apa, Lin Ming tidak bisa menyakitinya sama sekali. Selama dia memukul Lin Ming dengan satu pukulan, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya secara langsung, dia bisa menyakiti Lin Ming. Pada saat ini, sepasang tinju emas, seolah-olah dengan suara yang rusak, tiba-tiba menabrak Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming pindah, sosoknya melintas, dan muncul kembali di belakang si Ivan. Yah, itu lagi. Petik 1. Si Ivan disia-nyiakan dan berbalik. Tinju emasnya juga akan bertarung dengan Lin Ming. Apa? Tapi tiba-tiba, matanya melebar dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Memang benar bahwa ketika dia melihat Lin Ming tiba-tiba bertepuk tangan, ada kilatan cahaya hitam di atasnya. Kemudian, dengan suara bel, telapak tangan Lin Ming sudah berada di lonceng emas di luarnya. Jar bel golden, seperti balon, ditusuk untuk sementara waktu, dan kemudian rusak. Dengan bang, itu benar-benar rusak. Itu tidak mungkin. Petik 1. Tiba-tiba, si Ivan tercengang. Hanya Ling Wu yang mengubah ranah spiritual dapat menghancurkan penutup lonceng emasku. Bocah ini tidak memiliki kekuatan untuk mengubah ranah spiritual. Dia, pada saat ini, Fang Yanliang tertegun. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa Golden Bell Jar adalah salah satu dari 4 keterampilan sihir Shaolin, dan hanya Ling Wu yang bisa memecahkannya. Tapi Lin Ming tiba-tiba mematahkan penutup lonceng emas. Apakah Lin Ming seorang pejuang? Gagasan ini baru saja melintas dan menghilang. Memang, Fang Yanliang tahu dengan jelas bahwa jika Lin Ming benar-benar seorang Ling Wu, dia akan melanggar lonceng emas si Ivan di awal, dan tidak bisa menunggu sampai sekarang. Namun, karena Lin Ming bukan seorang pejuang, mengapa dia bisa mematahkan penutup lonceng emas? Untuk sesaat, Fang Yanliang tidak bisa memahaminya. Fang Yanliang tidak mengerti, tetapi si Ivan sendiri tiba-tiba datang. Selain Ling Wu, jika ada hal lain yang bisa mematahkan penutup lonceng emasnya, udara gelap. Namun, sesuai dengan akal sehat, bahkan jika udara gelap dapat mematahkan penutup lonceng emas, itu seharusnya tidak mudah rusak seperti sekarang. Meskipun dia tidak mengerti ini, untuk sesaat, si Ivan tidak peduli untuk berpikir begitu. Memang benar bahwa ketika Lin Minggang hanya menembak, ada lapisan cahaya hitam di telapak tangannya. Untuk lampu hitam, si Ivan mengenalinya untuk pertama kalinya. Jelas bahwa itu adalah udara gelap. Tiba-tiba, roh pembunuhan si Ivan menjadi lebih intens. Dia menatap Lin Ming dan mengatakan kata demi kata. Kamu memegang kendali gelap. Kamu adalah prajurit jahat. Petik 1. Sambil tersenyum, Lin Ming berkata, aku bukan prajurit jahat. Aku hanya mengendalikan kegelapan. Petik 1. Memang, pada saat ini, Lin Ming sangat gembira. Cabang tidak mengecewakannya dan mematahkan penutup lonceng emas. Apalagi si Ivan tidak menyadarinya.
Dia hanya curiga bahwa itu adalah udara gelap. Inilah yang ingin dilihat Lin Ming. Cabang sangat misterius dan kuat. Dia tidak lagi ingin orang lain menemukan keberadaan cabang itu, terutama praktisi seni bela diri yang kuat seperti Si Yifan. Hanya mengendalikan kegelapan. Pada saat ini, Si Yifan tidak bisa membantu mencibir. Dia lebih membunuh. Tampaknya dia akan membunuh Lin Ming pada saat berikutnya. Terlepas dari segalanya, jika Anda mengendalikan udara gelap, Anda akan menjadi prajurit jahat. Mati. Berbicara tentang terakhir kali, Si Yifan meraung, tidak hanya tinjunya emas, tetapi juga tubuhnya emas. Untuk sesaat, cahaya menyilaukan, membuat Fang Yanliang tidak dapat membuka matanya. Apa aura emas yang tajam? Melihat bahwa cahaya keemasan Si Yifan begitu pembunuhan, Lin Ming berkata secara rahasia bahwa dia tidak bisa tidak bergerak ketika dia akan menunjukkan telapak tangannya. Memang benar bahwa ia telah menguasai 3 jenis aura kegelapan, api dan kayu. Bisakah dia juga mengendalikan jenis aura lainnya, seperti aura emas di depannya? Anda tahu, sangat jarang bagi orang-orang yang dapat mempraktikkan seni bela diri di tubuh mereka. Adapun mereka yang dapat mempraktikkan seni bela diri dengan kekuatan superior, bahkan lebih jarang. Adapun mereka yang memiliki setengah langkah kekuatan spiritual, bahkan lebih jarang. Adapun aura surga, itu bisa dipenuhi tetapi tidak dicari. Sekarang setelah Anda bertemu dengan seorang praktisi seni bela diri yang telah menguasai Jin Lingqi, jika Anda tidak memahami kesempatan ini dan menguasai Jin Lingqi, saya khawatir akan sulit untuk memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Gagasan ini melintas di benaknya, dan Lin Ming berdiri diam dan membiarkan serangan Si Yifan jatuh padanya. Melihat ini, Si Yifan tidak terlalu memikirkannya. Memang, dia sangat percaya diri dalam kecepatannya. Selain itu, ia berpikir bahwa Lin Ming adalah seorang prajurit jahat dan harus dibunuh. Dia sudah memanfaatkan penuh kekuatannya. Sekarang kecepatannya bahkan lebih cepat dari itu. Dengan cara ini, tidak mengherankan bahwa Lin Ming tidak bisa melarikan diri. Pikiran flash melewati dalam benaknya, dan tinju emas Si Yifan menghancurkan dada Lin Ming tanpa ampun. Pendapat Si Yifan, sepasang tinju seperti itu pasti bisa menghancurkan tulang Lin Ming. Kemudian, Lin Ming tidak bisa mati lagi. Demikian pula, melihat kepalaan emas Si Yifan, tidak mengherankan bahwa dia langsung memukul Lin Ming. Pendapat Fang Yanliang, Lin Ming ditakdirkan untuk mati. Bahkan, pada saat ini, dia tidak bisa membantu bergumam, "Kakak, paman kedua, ayah, kebencian besarmu akhirnya membalas dendam." Petik 1. R. Namun, Fang Yanliang hanya bergumam di hatinya. Saat berikutnya, ia menunjukkan ekspresi hantu seperti. Memang, pada saat ini, Si Yifan juga menunjukkan tampilan yang sangat luar biasa dan memandang Lin Ming. Pada saat ini, tubuh Lin Ming melintas cahaya merah tua dan hijau, dan dia menolak tinju ganda Si Yifan. Dia tertegun. Pada saat ini, Si Yifan tertegun dan berkata, "Kamu tidak hanya mengendalikan aura gelap, tetapi juga mengontrol aura api dan aura kayu." Untuk sesaat, Lin Ming hanya tersenyum pada Si Yifan, mengungkapkan tatapan teka-teki. Bab 712. Pada saat yang sama, metode pernapasan dalam tubuh Lin Ming tiba-tiba juga operasi penuh. Tampaknya ada suara peluit, dan Lin Ming jelas merasa bahwa metode pernapasan memiliki kekuatan hisap lagi, yang segera menyebalkan tinju emas Si Yifan di dadanya. Tiba-tiba, jejak aura emas mengalir ke tubuh Lin Ming dari tinju Si Yifan. Segera setelah auras ini memasuki bidang eliksir Lin Ming, mereka segera menutupi salah satu tempat hijau muda. Segera, titik cahaya kecil dari cahaya hijau muda memudar. Jejak cahaya emas pucat mulai memancarkan. Namun, cahaya emas ringan ini, atau dicampur dengan sejumlah besar cahaya hijau muda. Secara alami, Lin Ming tahu alasannya. Alasannya adalah bahwa Jin Lingqi tidak cukup. Tiba-tiba, Lin Ming lebih sepenuhnya menjalankan metode pernapasan,
hisap, juga menjadi sengit, dari tinju si Yifan, menyerap lebih banyak aura. Pada saat ini, si Yifan belum pulih. Memang, dia tidak tahu apa yang terjadi. Ketika sepasang tangan emasnya menghantam Lin Ming dan lapisan lampu trikolor melintas, hisap muncul. Ketika dia tertegun, hisap itu tiba-tiba menguat. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, mata si Yifan tanpa sadar menunjukkan warna takjub. Dia merasa jelas bahwa hisap itu menyerap auranya. Demikian pula, dia juga merasa bahwa kekuatannya menurun ketika Jin Lingqi tersedot. Meskipun penurunannya tidak terlalu jelas, itu cukup untuk si Yifan untuk berubah warna. Minum. Saat ini, si Yifan juga tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Dengan minuman keras, dia tiba-tiba mengambil kembali tinjunya. Apa? Untuk sesaat, dia terkejut lagi. Memang, karena dia ingin mengambil kembali tinjunya, hisap menjadi lebih kuat. Kali ini, aura emas di tubuhnya lebih asyik. Pada saat ini, wajahnya pucat, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Dia tidak peduli apa yang dia pikirkan. Dia berteriak, "Master Fang, mari kita beri bocah ini dan bunuh dia secara langsung." Petik 1. Fang Yanliang bingung melihat bahwa kedua si Yifan dan Lin Ming berdiri diam. Namun, cahaya keemasan si Yifan, terutama lampu merah gelap dan hijau Lin Ming, membuatnya lebih terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa Lin Ming adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan tanpa sadar, dia adalah yang terjauh dan punggungnya menempel di dinding. Pada saat ini, mendengar raungan seperti itu dari si Yifan, dia mendapatkan kembali pikirannya. Segera, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan pistol, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, ditujukan pada kepala Lin Ming dan melepaskan tembakan. Tetapi saat berikutnya, biarkan matanya tiba-tiba menatap besar adalah melihat tubuh Lin Ming tiba-tiba melintas lapisan cahaya emas. Tembakan peluru pada cahaya keemasan jatuh ke tanah. Apa-apaan, bukankah itu bel emas? Melihat ini, Fang Yanliang dan si Yifan tidak bisa menahan nafas. Tiba-tiba, mata Fang Yanliang melintas warna yang ganas, dan moncong pistol menunjuk Bai Muyu di kamar dan berkata dengan dingin. "Lin Ming, kamu tidak ingin mematahkan lenganmu. Kalau tidak, aku akan membiarkan Bai Muyu merasakan peluru sekaligus." Tetapi ketika Fang Yanliang mengatakan itu, sebuah teriakan keluar dari mulutnya. Memang benar bahwa dia melihat Lin Ming menamparnya, seolah-olah tangan yang tak terlihat telah menangkap lehernya dan mendesaknya ke dinding. Dia tidak bisa bernafas. Dalam sekejap, wajahnya berubah berwarna ungu biru. Tampaknya dia akan mati lemas pada saat berikutnya. "Boy, hentikan. Jika kamu berani membunuh cucu Fang Zeli, tidak ada cara bagimu untuk bertahan hidup di langit dan bumi." Petik 1. Melihat penampilan Fang Yanliang bahwa dia akan mati kapan saja, si Yifan sangat takut bahwa dia berteriak di Lin Ming. Pada saat yang sama, dia tidak peduli dengan apapun. Tiba-tiba, dia mengirimkan napas yang sangat kuat. Badai tampaknya dihasilkan dari udara tipis, dan itu bertiup menuju Lin Ming. Saat berikutnya, wajah Lin Ming sedikit berubah, tetapi dia juga mengelak. Lalu, dia terus bergerak. Di bawah flashing terus-menerus, ia juga membawa Bai Muyu, Bai Changshan dan Feng Ying ke ruang tamu di lantai pertama. Changshan, Feng Ying, Muyu. Melihat ketiga pria itu muncul, Bai Dingkuan berseru. Lin Ming berkata, "Kakek Bai, jangan khawatir. Dalam beberapa menit, Paman, Bibi dan Muyu akan baik-baik saja." Petik 1. Mendengar ini, Bai Dingkuan menghela nafas lega. Bibirnya bergerak, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Ming. Akhirnya, dia memandang Bai Zuoshu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Bai Zuoksu menundukkan kepalanya dan menunjukkan cibanya di wajahnya. Dia berkata secara rahasia, si Yifan mengalahkan Yan Jing tak terkalahkan. Lin Ming, Anda menunggu untuk mati." Pada saat ini,
Bai Dingquan melihat ke lantai 2 dan bertanya pada Lin Ming, "Lin Ming, si Yifan tidak turun. Apakah Anda memukulnya?" Lin Ming sedikit mengerutkan sedikit dan berkata, "Kekuatan si Yifan sama baiknya dengan milikku. Tidak mudah untuk mengalahkannya sejenak." Petik 1. Namun, ketika dia mendengar ini, Beringwei tidak bisa menahan nafas. Menurutnya, kekuatan si Yifan tak terduga, yang bahkan tidak bisa dia perhatikan. Sekarang Lin Ming mengatakan bahwa kekuatannya sama dengan si Yifan. Untuk sesaat, Beringwei secara alami terkejut, tetapi juga ingin tahu. Dia bertanya pada Lin Ming, "Lin Ming, apakah Anda memiliki kekuatan untuk mengubah semangat setengah langkah?" Setelah bertanya, telapak tangannya berkeringat. Jika Lin Ming memiliki kekuatan seperti itu akan luar biasa. "Ini akan sebentar sebelum aku setengah selesai." Petik 1. Lin Ming hanya memberikan jawaban sederhana, dan kemudian menatap lantai 2. Mendengar ini, Beringwei merasa bahwa ini adalah ritme normal. Pada saat ini, Bai Dingquan berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, sejauh yang saya tahu, kekuatan si Yifan mengerikan. Dia setengah langkah ke ranah roh. Sebelum dia turun, mari kita pergi." Petik 1. Ingin pergi. Tetapi pada saat ini, dengan ham yang dingin, si Yifan muncul dengan Fang Yanliang. Jelas dengan bantuan si Yifan, Fang Yanliang tidak terlihat terluka sama sekali. Si Yifan melirik dengan dingin di Lin Ming dan berkata perlahan dengan tampilan pembunuhan, "Keluarga Bai benar-benar berani. Bahkan jika kita membunuh Fang Chongqiao, kita ingin membunuh putra terakhir Fang Chongqiao. Bai Dingquan, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin keluarga Bai dihancurkan?" Petik 1. Dalam menghadapi momentum mengerikan si Yifan, mengedipkan mata dingin, jantung bawah sadar Bai Dingquan berdetak liar, hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Pada saat ini, Lin Ming berdiri di depan Bai Dingquan dan menatap si Yifan dengan senyum dingin. Dia berkata, "Denganku, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Bai dan melukai setengah dari rambut Bai." Petik 1. Bab 713. Yah, aku tidak bisa menahan diri. Fang Yanliang, yang di sebelah si Yifan, tidak bisa menahan snort. Dia melihat Lin Ming dengan gosok gigi. Dia juga ingin menelan Lin Ming hidup-hidup. Memang benar bahwa dia tidak pernah menderita penghinaan seperti yang dia lakukan hari ini. Di bawah tangan Lin Ming 2 kali berturut-turut, pertama kali dia menyemburkan darah, dan kedua kalinya dia hampir dicekik. Jika bukan karena bantuan si Yifan, dia merasa bahwa dia akan sengsara. Sebagai anggota keluarga Fang, dia bahkan bisa membesar-besarkan sedikit. Ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ia lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Tapi hari ini, seorang bocah lelaki masuk ke rumahnya dan menyakitinya. Dia hampir terbunuh. Untuk sesaat, dia menggertak giginya terhadap Lin Ming. Namun demikian, pada kenyataannya, ia juga sangat takut dengan kekuatan Lin Ming. Memang benar kekuatan Lin Ming berada di luar imajinasinya. Menurutnya, si Yifan dapat membunuh Lin Ming langsung dengan tangannya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ada orang lain di Yanjing yang sama dengan si Yifan? Sejauh yang dia tahu, tidak ada orang lain di Yanjing adalah lawan si Yifan. Namun, pada saat ini, Fang Yanliang juga memikirkan biksu Shaolin lain, yang juga memiliki kekuatan yang kuat dan setengah melangkah ke dunia spiritual. Dalam pendapat Fang Yanliang, ketika saatnya tiba, mereka berdua akan bekerja bersama, dan mereka tidak akan khawatir menyingkirkan Lin Ming. Menurutnya, meskipun si Yifan mungkin tidak dapat membunuh Lin Ming, itu tidak masalah untuk mempertahankan hidupnya, atau membiarkannya dipukuli oleh Lin Ming. Tapi dia tidak tahu bahwa pada saat ini, Lin Ming tidak akan dengan mudah menghindarinya, bahkan jika dia tidak terbunuh, dia akan cacat. Bahkan si Yifan tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, si Yifan menatap Lin Ming, terlihat membunuh dan sombong, dan berkata,
bocah, dengan latar belakang dan status Fang Familia di Yanjing, Anda tidak dapat bersaing. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir dan pergi sekaligus, kalau tidak. Bahkan, dia tidak memiliki dasar di dalam hatinya. Memang, jika dia merasa bahwa dia bisa membunuh Lin Ming 100% dari waktu, dia tidak akan mengatakan bahwa dia ingin Lin Ming segera pergi. Sebelumnya, ketika Lin Ming bersinar dengan 3 warna, dia tahu bahwa Lin Ming dapat mengendalikan 3 aura kayu gelap dan api. Secara alami, dia berpikir bahwa ini adalah kartu terbesarnya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa lapisan cahaya emas keluar dari Lin Ming. Secara alami, menurutnya, Lin Ming bahkan mengendalikan Jin Lingqi. Tentu saja, bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah berpikir bahwa alasan mengapa Lin Ming mampu mengendalikan Jin Lingqi adalah dia menyerap Jin Lingqi darinya beberapa saat yang lalu. Dia tidak memikirkan ini. Sekarang, tentu saja, dia tidak tahu apakah Lin Ming bahkan mengendalikan 3 jenis aura, air, cahaya dan bumi yang tersisa. Jadi dengan cara ini, dia tidak tahu berapa banyak kartu Lin Ming yang masih ada. Untuk sesaat, dia secara alami merasa bahwa Lin Ming sangat meyakinkan. Banyak pikiran berbalik dalam benaknya. Untuk sesaat, dia tidak punya kesempatan untuk mengalahkan Lin Ming. Dia juga memiliki ide yang sama dengan Fang Yanliang, yaitu bersatu dengan biksu Shaolin lain, dan kemudian dia pasti akan mengalahkan Lin Ming. Sekarang, dia hanya berharap untuk menggunakan keluarga Fang untuk menghancurkan Lin Ming dan membiarkannya pergi dengan inisiatifnya sendiri. Namun, Lin Ming tidak pernah terancam oleh siapapun. Atau apa? Jadi Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan berkata, "Bunuh aku." Kemudian, Lin Ming menunjukkan rasa kasihan dan mengguncang kepalanya, "Sayang sekali bahwa Anda tidak membunuh kekuatan saya." Petik 1. Dengan itu, mata Lin Ming melintas cahaya dingin. Dia memandang Fang Yanliang dan berkata, "Demikian pula, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya." Petik 1. Apa yang kamu lakukan? Ini membuat wajah si Yifan tenggelam dan minum dengan dingin. Dia berpikir bahwa Lin Ming begitu berani sehingga dia menerobos rumah Fang Yanliang dan ingin membunuh Fang Yanliang di rumah Fang Yanliang. Pendapat si Yifan, Lin Ming sangat berani. Kamu akan segera tahu. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming selesai dengan sebuah kata, dan tubuhnya sudah bersinar. Ini, si Yifan segera mengambil napas dan bergumam, "Benar saja, bocah ini masih mengendalikan Jin Lingqi. Ini luar biasa. Ada apa dengan bocah ini? Bagaimana dia melakukannya?" Memang, dia bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, tubuh Lin Ming bersinar dengan 4 warna merah tua, hijau, emas, yang secara alami menunjukkan bahwa selain 3 jenis aura kayu gelap dan api, Lin Ming juga mengendalikan aura emas. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Orang yang mempraktikkan seni bela diri mungkin memiliki berbagai konstitusi dan dapat merasakan berbagai aura. Namun, hanya ada satu jenis aura yang mereka kendalikan. Sudah masuk akal. Sekarang melihat bahwa Lin Ming dapat mengendalikan begitu banyak aura, bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan bingung sejenak. Dan dia tidak tahu apakah Lin Ming mengendalikan 3 aura yang tersisa. Namun, dalam menghadapi Lin Ming, yang sudah bersinar dengan 4 jenis cahaya, si Yifan tidak takut. Bagi Fang Yanliang, dia bersumpah untuk melindunginya sampai mati. Matanya segera melintas, menatap Lin Ming, tampaknya selama Lin Ming berubah, dia akan segera melakukan yang terbaik. Pada saat yang sama, dia mengucapkan kata demi kata, "Bocah, kamu ingin Yanliang melakukannya, kecuali, dari tubuhku, di masa lalu, Namun, sebelum dia menyelesaikan hukumannya, mata si Yifan menyipit. Memang, dia tiba-tiba kehilangan sosok Lin Ming di depan matanya. Kecepatan ini secepat berkedip. Di mata Bai Dingquan, Bai Lingwei, Bai Zuoxiu, Bai Changshan, Feng Ying, Bai Muyu dan Fang Yanliang, Lin Ming tampaknya telah menghilang dari udara tipis.
Tetapi saat berikutnya, mata si Yifan berkedip dengan emas, dan dia menangkap keberadaan Lin Ming. Ini Fang Yanliang di sebelahnya. Minum. Dia berteriak, dan tinju emas segera terkena. Kali ini, kepalan emas lebih dari 3 atau 4 kali lebih besar, sama seperti bola basket, bersiul di Lin Ming. Dengan keras, tinju si Yifan juga menabrak Lin Ming. Tetapi pada saat yang sama, cahaya 4 warna Lin Ming juga menolak pukulan si Yifan. Melihat ini, kata si Yifan dengan dingin, "Bocah, tidak tahu bagaimana untuk maju dan mundur. Sekarang kamu punya waktu untuk pergi." "Kurang omong kosong," kata Lin Ming langsung, "hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku dari pemukulan penyandang cacat Fang Yanliang." Petik 1. Kamu, untuk sesaat, si Yifan tersedak dengan marah. Kemudian dia melihat senyum tipis di wajah Lin Ming. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia merasakan gedebuk di dalam hatinya. Tidak, benar saja, saat berikutnya, dia merasakan nyeri menusuk pada posisi tertentu di dadanya, dan darahnya mengalami stagnasi. Jarum perak, dengan seruan kejutan, wajahnya berubah warna. Itu adalah saat ketika hidup dan darahnya mandek, dan sosok Lin Ming berada di depan mata Fang Yanliang. Lin Ming muncul di depan matanya seperti hantu. Fang Yanliang ketakutan dan berteriak, "Berani pada wanitaku, keluargaku, mulai hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan." Petik 1. Pop. Sebelum suaranya jatuh, Lin Ming pertama kali menamparkan Fang Yanliang di wajah, yang membuatnya berteriak. Bab 714. POOF. Setelah itu, ketika Fang Yanliang terbang mundur ke udara, dia memuntahkan seteguk besar darah bercampur dengan giginya. Bang! Kemudian, Fang Yanliang menabrak tanah lagi. Untuk sesaat, Fang Yanliang hanya merasa bahwa seluruh wajahnya sangat panas, merah dan bengkak. Dia juga merasa hitam di depan matanya, seolah-olah dia akan pingsan pada saat berikutnya. Sutra. Lihat adegan seperti itu, Bai Zuoshu hampir takut sampai mati, secara tidak sadar mengambil napas. Beberapa saat yang lalu, dia merasa bahwa selama ada si Yifan, Lin Ming akan mati. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa di depan si Yifan, Lin Ming menghantam Fang Yanliang. Dia benar-benar menabrak Fang Yanliang dan menamparkan wajahnya. Pada saat ini, dia baru saja melihat Fang Yanliang jatuh ke tanah, tidak bergerak. Dia tidak tahu apakah Fang Yanliang langsung dibunuh oleh tamparan Lin Ming. Kali ini, Bai Zuoxu benar-benar sedikit takut, dari lubuk hatinya karena takut Lin Ming. Tetapi sebaliknya, dia semakin khawatir tentang situasi keluarga Bai di Yanjing. Keluarga Lin Ming benar-benar dilakukan. Bisakah keluarga Fang membiarkan Lin Ming pergi? Dalam pandangan Bai Zuoxu, bahkan jika keluarga Lin Ming dan Bai tidak memiliki hubungan, saya takut keluarga Fang tidak akan membiarkan keluarga Bai pergi. Memikirkan hal ini, Bai Zuoxu tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Dia tidak bisa menahan berbisik di telinga Bai Dingkuan. "Kakek, Lin Ming terlalu berani. Di depan si Yifan, dia akan membunuh Fang Yanliang. Sekarang, dia akan membunuh kita, kakek." Bai Dingkuan tidak dapat mendengarkan lagi, dan semburan kekecewaan yang tidak dapat dijelaskan kepada Bai Zuoshu tiba-tiba meledak di dalam hatinya. Dia memelototi Bai Zuoxu dan berkata dengan suara rendah, "Nak seorang jalang, tutup mulut. Saya belum memberitahu Lin Ming apa yang Anda lakukan pada Changshan, Feng Ying dan Muyu. Jika tidak, Anda telah dibunuh oleh Lin Ming." "Kamu tahu, kakek," seruan, wajah Zuosu putih menunjukkan warna memohon. Bai Dingkuan berkata, "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Petik 1. Setelah itu, Bai Dingkuan mengabaikan Bai Zuoxiu. Untuk sesaat, mata Bai Zuoshu melintas, jelas memikirkan sesuatu. Pada saat ini, setelah Lin Ming menamparkan Fang Yanliang, dia akan pergi untuk memperbaiki kakinya ketika dia melihat kilatan emas di depannya. Sosok sudah di depannya. Itu si Yifan. Si Yifan membunuh dan menggertak giginya.
Dia ingin merobek Lin Ming segera. Memang, di depannya, Lin Ming memulai pertarungan lain dengan Fang Yanliang, dan kali ini tampaknya cukup berat, sehingga Fang Yanliang hampir pingsan. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Fang Zeli, ke keluarga Fang. Melihat Lin Ming dengan wajah suram, dia mengertakkan giginya dan berkata, "Bocah, kamu begitu berani sehingga kamu tidak punya cara untuk tinggal di Yanjing dan Cina. Mati, ah!" Dengan raungan di mulutnya, semangat membunuh si Yifan menyebar, seperti gelombang besar, menyapu Lin Ming. Di bawah dampak momentum tersebut, Bai Dingquan dan lainnya di rumah pertama kali berubah warna, seolah-olah mereka terjebak dalam tornado. Mereka semua terbang keluar dan jatuh di atas rumput di tengah halaman. Menghadapi momentum kekuatan penuh si Yifan, sejenak, wajah Lin Ming seperti biasa. Alih-alih mundur, dia mengambil beberapa langkah menuju si Yifan. Mati. Di mulut si Yifan, ada raungan lain. Fish Subduing Iblis. Staf Dharma. Kemudian, si Yifan minum 2 kali berturut-turut. Kali ini, dia bisa menunjukkan kemampuannya untuk merawat keluarganya. Pada saat ini, menghadap Lin Ming yang tidak mundur tetapi maju, sepasang kepalan tangan emas pertama kali menghantam Lin Ming. Di bagian atas kepalanya, cahaya keemasan, yaitu aura emas, mengembun ke dalam Zen Stick dan menghancurkannya di puncak kepala Lin Ming. Sebelum penutup lonceng emasnya rusak oleh Lin Ming, kali ini ia menggunakan tinju menundukkan iblis dan Dharma Zen Stick bersama-sama, yang benar-benar kekuatannya yang terkuat. Sehat. Akhirnya, wajah Lin Ming sedikit berubah dan sosoknya berhenti. Memang, tinju emas si Yifan dan tongkat Zen yang terbuat dari aura emas juga memukulnya. Tetapi sejenak, lapisan cahaya merah tua, hijau dan emas di luar tubuh memblokir serangan si Yifan yang kuat. Namun, lapisan cahaya 4 warna ini, dalam terang dan gelap, tampaknya saat berikutnya akan langsung menghilang. Selain itu, Lin Ming juga jelas merasa bahwa cahaya dari 9 bintik-bintik kibawaan di tubuhnya redup. Tampaknya saat berikutnya, semua cahaya akan hilang. Tidak, aku tidak bisa mendukungnya. Petik 1. Namun, Lin Ming tidak bingung. Pada saat ini, POOO, lampu 4 warna di kepalanya sedikit redup, dan Zen tongkat yang mengenai bagian atasnya sedikit lebih dekat ke kepalanya. Itulah satu-satunya cara untuk melakukannya. Pada saat yang sama, angka Lin Ming juga terkunci dengan kuat dalam momentum ini. Tidak mungkin baginya untuk pergi, jadi dia mengeluarkan gulungan kulit binatang. Sehat. Melihat ini, si Yifan tertegun. Dia tidak tahu mengapa Lin Ming bertindak begitu tiba-tiba. Kemudian, dia bersenandung dengan dingin, "Bocah, 4 warna cahaya di luar tubuhmu hanya bisa bertahan selama 10 detik. Pada saat itu, kamu akan langsung menjadi ampas daging, ah." Tetapi ketika dia hanya mengatakan itu, ada rasa sakit di mulutnya. Memang, pada saat itu, dia bisa melihat dengan jelas. Kemudian dia melihat bahwa setelah Lin Ming membuka gulungan kulit binatang seperti halnya di tangannya, dia tiba-tiba meraih segenggam jarum perak darinya. Sekilas, setidaknya ada 20. Kemudian, begitu dia mengangkat tangannya, dia melihat kilatan cahaya dingin datang ke arahnya. Needles perak lagi. Baru saja, dia ditikam oleh jarum perak, sehingga tubuhnya dalam sekejap. Ini membuat Lin Ming mengambil kesempatan. Yan Liang menamparkan wajahnya, dan sekarang tembakan jarum perak. Untuk sesaat, bagaimana dia tidak bisa terkejut dan marah. Dia dengan cepat menghindari beberapa bagian penting dari matanya dan tenggorokan, tetapi masih ada lebih dari selusin jarum perak menembus tubuhnya. Seluruh tubuh si Yifan membeku. Secara alami, Dharma Zen menempel di kepalanya, yang terkondensasi oleh roh surga, pertama-tama bubar, dan kemudian cahaya keemasan pada tinjunya menghilang. Tidak bisa membantu, mata si Yifan menunjukkan keputusasaan. Dia kalah, dia bahkan kartu terbesar, tidak bisa mengalahkan Lin Ming, tentu saja, dia kehilangan sangat teliti. Pada saat ini,
Cahaya dingin di mata Lin Ming tiba-tiba melintas. Dia menamparkan Si Yifan di dada. Si Yifan kemudian terbang keluar, bang, keras menabrak dinding, dan kemudian jatuh banyak di tanah. Wow! Sebuah gerakan di mulut, seteguk darah di mulut Si Yifan, juga bergambar. Namun, Lin Ming dapat melihat bahwa Si Yifan hanya sedikit terluka. Memang benar bahwa Voldemort Fist Si Yifan dan tongkat Dharma Zen baru saja hampir kehabisan aura alamnya, apalagi aura bawaannya. Kau mengalahkan Si Yifan. Pada saat ini, Fang Yanliang dengan enggan mengambil napas, hanya melihat gambar Lin Ming menamparkan Si Yifan, hampir takut sampai mati, dan suaranya bergetar hebat. Bab 715. Apakah kamu ingin tangan kiri atau tangan kanan? Pada saat ini, Lin Ming langsung pergi ke Fang Yanliang, menatap Fang Yanliang, dan bertanya tanpa ekspresi. Sejenak, Fang Yanliang tidak merespons. Apa yang dilakukan Lin Ming? Lin Ming sangat sabar dan berkata perlahan, tanganmu telah menyentuh keluargaku. Apakah kamu pikir aku masih bisa menjaga tanganmu? Setelah mendengar ini, Fang Yanliang tiba-tiba datang ke titik Lin Ming. Niat Lin Ming adalah untuk menyerahkan tangannya. Benar saja, begitu dia membuka mulutnya, dia mengatakan 3 kata. Sebaliknya, sebuah teriut keluar. Memang, pada saat itu, Lin Ming mengangkat kakinya dengan cara tanpa ekspresi, lalu jatuh dan menginjak siku kanan Fang Yanliang. Dengan klik, siku Fang Yanliang benar pecah langsung. Rasa sakit itu tak tertahankan. Untuk sesaat, Fang Yanliang mengeluarkan teriakan dan hampir pingsan. Kemudian, Lin Ming melangkah keluar lagi dan meninggalkan tangan kiri Fang Yanliang. Untuk sesaat, otot-otot pada wajah Fang Yanliang yang menyakitkan dipelintir, dan tidak ada darah di wajahnya. Melihat penampilan Fang Yanliang yang menyakitkan, Lin Ming sedikit mengubah mulutnya. Sebaliknya, ia menunjukkan jejak yang menarik dan bertanya lagi. Kaki kanan atau kaki kiri? Petik 1. Kali ini Fang Yanliang tahu bahwa metode Lin Ming tegas dan kejam. Dia tidak berani ragu sedikit pun. Dia secara tidak sadar berteriak, aku ingin kedua kaki, aku ingin kedua kaki. Dengan menangis, keringat dingin yang besar di dahinya turun, dan kemudian dia tidak bisa peduli pada sisanya, dan memohon dan berkata, Kakak, aku mohon, jangan buang kakiku lagi. Kamu sudah menghancurkan tanganku, aku mohon. Petik 1. Lin Ming tampak seperti dia tidak mendengarnya. Dia mengedipkan matanya dan berkata, apa yang kamu katakan? Suara itu terlalu kecil untukku dengar. Oh, maksudmu kamu menginginkan kaki kananmu. Mendengar ini, Fang Yanliang hampir takut untuk buang air kecil. Dia hampir berteriak dengan keras. Aneh bahwa Lin Ming tidak mendengarnya. Secara alami, dia mengerti bahwa Lin Ming sedang bermain trik padanya. Pada saat ini, usus realetnya berwarna hijau, tetapi dia sangat tak berdaya. Bahkan, dia tidak percaya bahwa ada praktisi seni bela diri yang bisa mengalahkan Si Yifan di Yanjing. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk meminta belas kasihan. Saat kaki Lin Ming naik dan turun lagi, ada klik. Lutut Fang Yanliang dihancurkan oleh Lin Ming. Darah, aliran waktu instan di seluruh tanah. Kali ini, tangan Fang Yanliang dan kaki langsung dibuang oleh Lin Ming. Kali ini, setelah berteriak Fang Yanliang, dia tidak bisa menahannya. Dia memalingkan matanya dan pingsan. Tuan Fang, Si Yifan, yang baru saja melintas dan bersumpah untuk menghentikan Lin Ming sampai mati, baru saja melihat adegan ini dan berseru, Lin Ming, kamu berani membuang tangan dan kaki guru Fang, aku akan bekerja keras denganmu, Dengan tampilan pembunuhan, Si Yifan menghantam Lin Ming dengan tinju, tetapi saat berikutnya, sebuah teriakan keluar dari mulutnya. Memang, pada saat itu, dia melihat tubuh Lin Ming flash. Dia mengangkat kakinya dan langsung menendang Si Yifan di perut, membuatnya terbalik. Bang, tekan tembok,
lalu jatuh banyak di tanah. Sebelumnya, Lin Ming dan Si Yifan sama kuatnya. Baru saja, Si Yifan dikalahkan oleh Lin Ming. Meskipun dia sedikit terluka, dia adalah seorang guru. Jika kekuatannya sama, tidak peduli seberapa ringan cedera dia akan kehilangan kesempatan dan akan sulit untuk membalikkan. Kemudian, dengan kilatan tubuh, Lin Ming datang ke Si Yifan, menatapnya dan berkata perlahan. Kamu telah dikalahkan olehku. Aku tidak akan membunuhmu jika Anda ingin balas dendam, Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Namun, Anda tidak bisa memindahkan wanita saya, atau saya tidak akan menjadi. Si Yifan tidak berbicara lagi. Matanya hampir meledak dan menatap Lin Ming. Dia tidak pernah dikalahkan. Ini adalah kegagalan pertamanya, dan dia dikalahkan oleh seorang anak laki-laki di awal 20-an. Lebih penting lagi, dia gagal melindungi Fang Yanliang, sehingga tangan dan kaki Fang Yanliang ditinggalkan oleh Lin Ming. Wajahnya menjadi lebih suram. Melihat Lin Ming, dia berkata, "Oke, aku berjanji padamu, aku tidak akan menyentuh wanita atau keluarga putihku. Saya hanya ingin membalas dendam pada Anda. Kamu, tunggu aku." Petik 1. Aku akan menunggu. Lin Ming tersenyum. Bahkan, Lin Ming tidak membunuh Si Yifan karena banyak pertimbangan. Pertama-tama, latar belakang identitas Si Yifan tidak sederhana. Dia adalah biksu bela diri di Shaolin. Jika dia benar-benar membunuh Si Yifan dan memiliki perselisihan darah mendalam, aku khawatir dia tidak akan bisa mengganggu Shaolin, yang merupakan kekuatan besar lain di Cina. Meskipun Lin Ming tidak takut masalah, dia tidak ingin menyebabkan masalah yang tidak perlu. Apalagi itu yang paling penting. Si Yifan memiliki aura emas yang sangat kuat. Jika Si Yifan benar-benar ingin membalas dendam padanya pada saat itu, ia juga bisa menggambar beberapa aura emas dari Si Yifan. Pada saat ini, jika Si Yifan tahu bahwa Lin Ming memiliki rencana seperti itu, ia harus memuntahkan 3 liter darah. Sehat, sama seperti Lin Ming akan menyingkirkan kaki Fang Yanliang, wajahnya berubah. Kemudian dia melintas ke gerbang dan berteriak, "Pergi, ada praktisi seni bela diri yang kuat datang." Petik 1. Apakah itu beku Shaolin lain yang melindungi Fang Zeli? Untuk sesaat, wajah Bai Dingquan berubah. Kemudian, Lin Ming, Bai Muyu, Bai Dingquan dan yang lainnya pergi dengan cepat. Ketika mereka naik bus, mereka meraung. Ketika mobil menghilang ke malam hari, wah, 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 wur, 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 wih, wah, 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 wur, wet, wur, 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 we. Yanliang, seorang lelaki tua pertama kali melihat Fang Yanliang, yang masih di kolam darah. Dia berseru kaget, dan wajahnya menjadi putih. Dia melintas dan menguji napas Yanliang di bawah. Ketika dia menemukan bahwa masih ada nafas, wajahnya sedikit lebih baik. Tetapi untuk sesaat, ada udara pembunuhan yang kuat di matanya. Pada saat yang sama, angka lain melintas ke Si Yifan dan berseru dalam ketidakpercayaan, "Saudara bela diri yang lebih muda, ada apa? Bagaimana kamu terluka? Siapa yang menyakitimu?" Mata Si Yifan melintas dengan cahaya dingin, dan dia meremas 2 kata dari giginya, "Lin Ming." Pada saat ini, begitu dia naik bus, Lin Ming duduk berkaki silang, dan metode pernapasan segera mulai bekerja, dan dia dengan cepat pulih memang, jika tebakannya benar, nafas kuat yang dia rasakan sekarang harus menjadi penampilan biksu Shaolin yang kuat setelah berkelahi dengan Si Yifan. Dia tidak bisa bertarung lagi, kalau tidak, hidupnya akan membeku setiap menit. Pada saat ini, setelah melihat Lin Ming naik bus, dia menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Bai Zuoxu lebih dan lebih khawatir,
dan dia tidak tahu apakah dia harus memberikan akun yang jujur tentang apa yang telah dia lakukan. Di dalam mobil, Bai Dingquan, Bai Changshan dan lainnya juga mengabaikan Bai Zuoxiu. Kecuali untuk Bering Wei yang sedang mengemudi, semua orang sedang beristirahat. Memang, apa yang terjadi di rumah Fang Yanliang sekarang benar-benar mengejutkan semua orang. Tidak ada yang berpikir bahwa Lin Ming dapat mengalahkan si Yifan, yang telah berjuang di Yanjing, dan dia tidak peduli sama sekali, jadi dia meninggalkan tangan dan kaki Fang Yanliang. Pada saat ini, Bai Dingquan sepenuhnya lega. Dia mulai memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Lin Ming. Bahkan jika keluarga Fang membalas dendam pada keluarga Bai, selama Lin Ming ada di sana, keluarga Bai akan aman dan sehat. Bab 716. Penuh kepercayaan pada Lin Ming, Bai Dingquan secara alami tidak lagi khawatir tentang keselamatan keluarga Bai dan benar-benar lega. Pada saat ini, dia melihat Bai Zuoshu, dan melihat bahwa Bai Zuoshu masih belum ingin menjelaskan. Kekecewaannya bahkan lebih buruk, dan dia tidak bisa menahan nafas. Juga tidak lagi memperhatikan Bai Zuoshu. Mobil itu melaju sangat cepat, dan hanya beberapa menit kemudian, saya kembali ke rumah Bai. Semua orang keluar dari mobil. Setelah memasuki rumah, Lin Ming juga memeriksa situasi Xia Bai Changshan dan Feng Ying, dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat, yang merupakan kelegaan nyata. Memang, dia baru saja memeriksanya sebelumnya dan menemukan bahwa enigma ini tidak umum. Secara alami, dia harus memeriksanya lagi dengan lebih hati-hati. Kemudian Lin Ming memeriksa Bai Muyu dan bertanya, "Muyu, apakah ada yang salah dengan tubuhmu?" Bai Muyu menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tidak nyaman, dan kemudian menatap Lin Ming dengan kekhawatiran, bertanya, "Lin Ming, apakah kamu terluka?" Memang benar bahwa dia telah melihat betapa kuatnya si Yifan. Menurut pendapatnya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia telah melihat bahwa seseorang yang mempraktikkan seni bela diri bisa sebaik Lin Ming. Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak tahu kekuatanku." Petik 1. Melihat wajah senyum Lin Ming, Bai Muyu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wajahnya agak panas, dan hatinya juga melompat. Pada saat ini, Lin Ming tidak menunda lagi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Dingquan dan lainnya. Memang benar bahwa dia akan kembali ke rumah Long. Dalam keluarga Long Xueni, ada orang yang lebih penting, tentu saja Master Racun. Jika dua biksu Shaolin bergandengan tangan dan dia tidak bisa bertarung sama sekali, dia memiliki hampir 100% peluang untuk menang dengan Master Racun. Selain itu, ia harus bekerja dengan Bai Muyu untuk memulihkan napasnya sesegera mungkin. Setelah Lin Ming pergi, dia tidak meluangkan waktu untuk kembali ke rumah Long Xueni dengan Bai Muyu. Tentu saja, sebelum pergi, Lin Ming juga memberitahu Bai Dingquan untuk memanggilnya dan Bai Muyu sesegera mungkin. Rumah Long Xueni. Ini tidak terlalu dini sekarang. Long Xueni dan Zhou Yitong jelas di rumah, tetapi mereka sudah tertidur. Kemudian dia pergi ke ruang guru racun dan melihat bahwa Tuan Racun itu duduk di tanah dengan kakinya menyeberang. Jelas bahwa dia sedang pulih. Kemudian Lin Ming dan Bai Muyu kembali ke kamar mereka. Segera setelah dia kembali ke kamarnya, Bai Muyu secara alami tahu apa yang harus dilakukan dengan Lin Ming. Dia menunjukkan wajah yang penuh dengan koines dan melepas pakaiannya. Tetapi saat berikutnya, dia tertegun. Memang, dia jelas melihat bahwa Lin Ming duduk di tanah dengan wajah serius. Pada saat ini, dia melihat bahwa Lin Ming juga serius dan berkata, "Muyu, jangan khawatir. Ayo perbaikan ganda dulu." Petik 1. Melihat ini, wajah Bai Muyu berubah menjadi merah untuk sementara waktu dan tampak agak marah. Memang benar bahwa Lin Ming dulu sangat tidak sabar. Sekarang dia mengambil inisiatif. Menurutnya, Lin Ming berpura-pura serius. Bagaimana dia tidak hidup sebentar? Melihat ini, kata Lin Ming dengan senyum ambigu, "Muyu, apa yang kamu inginkan?"
Aku akan memuaskanmu, tapi... Pada titik ini, Lin Ming juga merupakan wajah serius, mengatakan, tapi sekarang, mari perbaikan ganda lagi. Aku dan si Yifan bertengkar, konsumsi perbaikan ganda, pemulihan yang lebih cepat. Petik 1. Mendengar apa yang dikatakan Lin Ming, Bai Muyu secara alami tidak bisa marah lagi. Dia duduk dan mulai berlatih dengan Lin Ming. Setelah Lin Ming dan Bai Muyu menyatukan tangan, metode pernapasan mulai bekerja. Dalam sekejap, nafas Lin Ming dan Bai Muyu terhubung satu sama lain. Benar saja, Lin Ming merasa bahwa pemulihan napas di tubuhnya sangat cepat. Dalam perasaan Lin Ming, hanya membutuhkan waktu setengah jam baginya untuk pulih sepenuhnya. Dalam proses pelatihan ganda, tidak ada keraguan waktu berlalu dengan cepat. Seperti sekejap mata, setengah jam ini berlalu. Tidak keluar dari harapan Lin Ming, dia pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, ia terkejut menemukan bahwa selain tempat cahaya gelap, tempat cahaya merah ringan dan 6 tempat cahaya hijau muda, ada titik cahaya emas ringan lainnya. Ini tentu saja aura jin yang saya pelajari dari si Yifan. Tentu saja, bernafas tidak pernah mengecewakanku. Petik 1. Secara alami, Lin Ming tahu betul bahwa jika tidak ada metode pernapasan, dia tidak bisa menyerap aura sama sekali. Demikian pula, dia tidak bisa mengendalikan aura sama sekali. Pada saat ini, Lin Ming tidak tahu bahwa ia harus dapat mengendalikan semua aura, yaitu 7 aura emas, kayu, air, api, bumi, cahaya dan kegelapan. Sejauh yang dia tahu, akan ada konflik antara aura yang berbeda. Dia harus menjadi satu-satunya yang dapat mengendalikan semua aura seperti dia. Coba pikirkan saja, hati Lin Ming pasti bukan kegembiraan yang tak terkendali. Tentu saja, dia tidak tahu di mana aura air yang tersisa, earth aura dan light aura. Hanya ketika Anda memiliki kekuatan setengah langkah semangat, dapatkah Anda memiliki aura di tubuh Anda, dan ada beberapa orang yang dapat mempraktikkan seni bela diri dengan kekuatan setengah semangat-semangat. Bahkan Lin Ming tidak dapat membantu berpikir bahwa mungkin dia tidak akan bertemu dengan setengah langkah praktisi lainnya sama sekali. Pada saat ini, Lin Ming tidak memikirkannya lagi, dan berhenti berlatih dengan Bai Muyu. Lin Ming juga dapat melihat bahwa setelah periode penanaman ganda yang begitu singkat, meskipun kekuatan Bai Muyu belum dapat menerobos ke lantai 4 realm kongenital, itu tidak jauh dari ranah ini. Secara alami, Bai Muyu juga membuka matanya dan terkejut. Dia berkata dengan senang hati, Lin Ming, sungguh menakjubkan berlatih bersama denganmu. Kelelahan hari ini hilang, tak perlu dikatakan. Kekuatan saya selangkah lebih dekat. Saya merasa bahwa jika saya memiliki latihan ganda lagi, saya pasti akan dapat menerobos ke lantai 4 ranah bawaan. Berbicara tentang akhirnya, Bai Muyu semakin bersemangat. Dia tidak bisa menahan wajah di wajah Lin Ming. Secara alami, Lin Ming meletakkan lengannya di pinggang Bai Muyu. Kemudian, keduanya akan memulai gairah. Tetapi pada saat ini, wajah Lin Ming sedikit terkejut. Melihat ini, Bai Muyu tertegun. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Ming. Dia sepertinya tiba-tiba beku. Secara alami, dia sedikit gugup. Ada apa denganmu, Lin Ming? Melihat ini, Lin Ming tampaknya telah kembali ke akal sehatnya dan menyadari sesuatu. Lalu dia terlihat bahagia. Dia tertawa dan berkata, hal yang baik, hal yang baik. Muyu, tunggu aku sebentar. Saya akan siap dalam 1 menit. Petik 1. Kemudian Lin Ming menutup matanya dan fokus pada apa yang terjadi di tubuhnya. Memang, barusan, metode pernapasan di tubuhnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tiba-tiba mulai bekerja. Aura emas di dalam tubuh juga berlari dengan itu dan beredar dalam meridian tubuh. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat rute siklus ini. Ini bukan proses operasi metode pernapasan sama sekali. Karena itu, ia tidak dapat membantu tetapi tertegun, menunjukkan jejak takjub. Namun, dia juga tiba-tiba menyadari sesuatu. Memang,
Ini mungkin rute operasi Jin Zongmeng, keterampilan sihir Shaolin. Tetapi untuk sementara waktu, Lin Ming tidak bisa memastikan. Secara alami, dia ingin memastikan. Bab 717. Setelah menutup matanya, karena metode pernapasan berlari, tentu saja, Jin Lingqi berlari dengan cara yang belum pernah dilihat Lin Ming sebelumnya. Intuisi Lin Ming penuh dengan misteri dan misteri. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa mengerti mengapa Jin Lingqi memiliki rute yang berjalan. Tapi tentu saja, ini tidak bisa menghentikan pemahaman Lin Ming tentang rute operasi semacam ini. Segera, hatinya bergerak, dan kemudian tubuhnya sedikit bergetar. Kemudian, dia jelas melihat bahwa meridian di tubuhnya adalah emas. Pada saat ini, setelah Lin Ming menutup matanya, Bai Muyu masih memiliki beberapa kekhawatiran, dan matanya ada di Lin Ming sepanjang waktu. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang aneh tentang Lin Ming, dia lega secara alami. Tetapi pada saat ini, matanya tidak dari sedikit terbuka, yang penuh dengan kekhawatiran dan warna bingung. Memang, dia tampaknya mendengar sedikit suara Golden Bell, dan kemudian lapisan cahaya emas muncul di Lin Ming. Lapisan cahaya emas ini adalah penampilan bel emas di kuil, yang menutupi tubuh Lin Ming. Untuk sementara waktu, lapisan cahaya emas seperti itu juga memberi Bai Muyu rasa tak terkalahkan. Bahkan, Bai Muyu tidak bisa tidak bergerak, membagikan, mengetuk dengan lembut. Kali ini, rasanya seperti mengetuk objek nyata, membuat bunyi dentang. Dia tertegun lagi. Kemudian Bai Muyu tiba-tiba muncul dan berseru, bukankah ini jenis keterampilan sihir Shaolin Si Yifan yang digunakan untuk membuat penutup lonceng emas? Bagaimana Lin Ming dapat melakukan sihir Shaolin semacam ini? Petik 1. Untuk sementara waktu, mata Bai Muyu penuh dengan kejutan dan kebingungan. Pada saat ini, mata Lin Ming terbuka. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada dirinya sendiri, dan secara alami melihat jar Golden Bell di luar. Sejenak, Lin Ming juga menunjukkan tampilan tercengang, bergumam, ini benar-benar lonceng emas. Petik 1. Bahkan Lin Ming merasa sedikit bingung. Tetapi pada saat yang sama, ia juga tiba-tiba melihat sesuatu, yang secara alami adalah alasan bernafas. Ketika Si Yifan menggunakan Golden Bell Jar sebelumnya, metode pernapasan diserap bersama dengan Golden Bell Jar. Ini membuatnya mempelajari keterampilan sihir Shaolin semacam ini. Tiba-tiba, ada semacam keterampilan sihir Shaolin di tubuhnya. Lin Ming tidak tenang dan bersemangat. Memang, Si Yifan menggunakan Golden Bell Jar sebelumnya, dan dia juga melihat kekuatan Golden Bell Jar. Dia bahkan menggunakan kekuatan lantai 9 dari bidang kondensat, tetapi dia tidak bisa mematahkan sampul lonceng emas Si Yifan. Terima kasih atas bantuan cabang yang aneh dan misterius. Sekarang bisa dikatakan bahwa dia bisa tak terkalahkan ketika dia berkelahi dengan praktisi seni bela diri yang kuat. Aku tidak berharap aku bahkan belajar penutup lonceng emas. Itu melaju langit. Haha. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan kegembiraan batinnya dan tertawa terbahak-bahak. Sehat. Petik 1. Pada saat ini, tawa Lin Ming tiba-tiba berhenti. Memang tiba-tiba, jar bel golden di luarnya hilang. Sejenak, wajah Lin Ming itu bijaksana. Kemudian, Golden Bell Jar muncul padanya lagi, dan kemudian membubarkan lagi. Sekarang, Lin Ming tahu bahwa durasi Golden Bell Jar adalah 1 menit. Tentu saja, Lin Ming juga tahu bahwa menit ini sudah cukup baginya. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, dia sekarang memiliki kekuatan 9 lapisan gas kondensat, dan tidak banyak praktisi seni bela diri yang bisa menjadi lawannya. Pada saat ini, Lin Ming menempatkan ini ke samping. Sudut mulutnya sedikit miring, menunjukkan tampilan ambigu di wajahnya, dan menatap Bai Muyu. Ketika dia melihat penampilan yang lebih indah Bai Muyu ini, Lin Ming berhenti mencari dan bergegas. Pagi-pagi, sinar matahari pertama melalui jendela kaca, ke ruang di tempat tidur. Kelopak mata Lin Ming pindah.
Pertama dia terbangun. Melihat bahwa Bai Muyu masih tidur, ia keluar dari tempat tidur dengan mudah. Setelah berpakaian, Lin Ming pergi keluar dari kamar tidur dan siap untuk turun tangga untuk membuat sarapan. Oh, itu membunuh saya. Petik 1. Pada saat ini, dengan suara, pintu ruang berlawanan dibuka, dan bayangan yang indah keluar. Ini Lama Sueni. Melihat Lama Sueni sedikit mengerutkan kening, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Adik Panjang, apa yang salah?" "Apa yang salah? Ketika saya pergi tidur, saya merasa seperti aku kaku dan sakit." Petik 1. Dengan itu, Panjang Sueni mengusap lehernya sakit. Lin Ming menunjukkan senyum di wajahnya. "Adik Penatua Panjang, izinkan saya memberi Anda pijat. Anda akan merasakan sakit segera, dan Anda akan merasa sangat nyaman." Petik 1. Mendengar ini, secara alami, ada jejak kewaspadaan di mata Panjang Sueni ini. Setelah melirik Lin Ming, katanya tanpa berpikir, "Tidak, itu harus oke." Setelah beberapa saat. Petik 1. Pada saat ini, setelah melihat Panjang Sueni atas dan ke bawah, Lin Ming menunjukkan tatapan serius dan berkata, "Panjang Jie, percayalah, jika saya tidak memberikan pijat, leher Anda akan sakit sepanjang hari." Petik 1. Pada saat ini, Lama Sueni tidak berbicara, tapi dia tidak percaya Lin Ming. Dia melangkah maju dan hendak pergi ke bawah. Tapi saat berikutnya, ia berseru, "Ah, apa yang Anda lakukan?" Memang, tangan tiba-tiba menekan pada dirinya kembali leher. Setelah jeritan, Panjang Sueni ingin melarikan diri. Tapi saat ini, Panjang Sueni tidak bisa berjalan. Memang, tampaknya bahwa jejak kehangatan keluar dari telapak tangannya dan memasuki lehernya. Untuk pertama kalinya, rasa sakit keras di lehernya menghilang. Tidak hanya itu, bahwa jejak kehangatan, waktu instan juga ditransfer ke tubuhnya. Untuk sementara waktu, itu membuat pori-porinya terbuka, tidak menyebutkan bagaimana nyaman. "Ah, sangat nyaman." Petik 1. Tidak bisa menahannya. Panjang Sueni juga disebut keluar, setengah menyipitkan mata, wajah mabuk tampilan. Dia juga mengatakan tidak sadar, "Jangan berhenti, kekuatan ini, tepat. Ah, itu sangat nyaman." Petik 1. Ketika datang ke waktu terakhir, Lama Sueni tidak dapat membantu membuat suara lagi. Pada saat ini, dia merasa ringan dan hampir seperti terbang. Pada saat ini, ia sudah merasa bahwa dia seluruh tubuh dan hampir setiap inci kulitnya yang sangat nyaman. "Suster Lama, bagaimana kabarmu? Apakah kamu lebih baik sekarang?" Pada saat ini, Lin Ming membuka mulutnya, yang membuat Panjang Sueni bangun, dan tampaknya bahwa ia telah jatuh dari langit ke tanah. Lalu ia alami memikirkan reaksinya sekarang. Wajahnya berubah merah dan panas. "Jauh lebih baik." Untuk tenang, Panjang Sueni berkata dengan tenang. Namun, dia tidak tahu berapa banyak dia pikir. Lin Ming memberinya pijat. Seolah-olah melihat panjang pikiran Sueni ini, Lin Ming tersenyum dan berkata, "Kakak Panjang, Anda memiliki banyak masalah fisik. Pergi ke sofa di ruang tamu di lantai pertama dan saya akan memberikan pijat." Petik 1. Tidak lagi. Petik 1. Untuk mulut ketiga kata ini, Panjang Sueni atau tidak mengatakan ekspor, bukan 5 kata, "Terima kasih." Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Itu hanya masalah mengangkat jari. Suster Panjang adalah nyaman. Hehe." Petik 1. Bab 718. Long Sueni memalingkan kepalanya dan menatap Lin Ming dengan marah. Kemudian dia dengan cepat turun. Secara alami, dengan flash, Lin Ming ada di sofa. Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Sister Long, duduk." Petik 1. Melihat bahwa Long Sueni benar-benar berharap untuk duduk, Lin Ming juga menunjukkan tampilan yang serius dan mengingatkannya. "Sister Long, kamu akan merasa sangat nyaman nanti, tetapi tidak peduli seberapa nyaman kamu, jangan berteriak." Petik 1. Ini membuat Long Sueni blus lagi, dan kemudian dia berkata dengan marah, "Yah,
aku mengerti. Kamu bisa mulai sekarang. Petik 1. Memang, baru saja pijatan Lin Ming di leher punggungnya membuatnya merasa belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah tahu bahwa pijatan sederhana dapat membuat orang nyaman dengan gelar itu. Pada saat yang sama, Long Xueni juga memiliki perasaan bahwa penyakit gelap yang terakumulasi selama beberapa dekade di dalam dan di luar tubuhnya telah tersapu. Sejenak, dia secara alami sangat bersemangat. Lin Ming memberinya pijatan lain. Lin Ming tidak sabar untuk melihat Long Xueni. Dia tersenyum, dan kemudian dia tidak mengatakan lagi. Dia menekan jarinya di bagian belakang leher Long Xueni. Tapi kali ini, sangat berbeda dari pijatan sederhana barusan. Baru saja, Lin Ming baru saja membuat kibawaan keluar, tetapi kali ini, Lin Ming membuat roh kayu keluar. Lin Ming telah tahu untuk waktu yang lama bahwa aura kayu ini sangat ajaib dan memiliki efek khusus untuk menyembuhkan penyakit dan detoksifikasi. Lin Ming dapat melihat bahwa ada banyak masalah dalam tubuh Long Xueni. Jika Anda hanya menggunakan congenital qi, itu juga akan memiliki efek, tetapi itu tidak akan terlalu jelas. Adapun aura yang lebih kuat, berbeda. Benar saja, jejak aura kayu keluar dari ujung jari Lin Ming, menembus kulit Long Xueni dalam sekejap, dan menembus ke dalam tubuh Long Xueni. Selain itu, Lin Ming sangat akrab dengan acu poin dari tubuh manusia. Pada saat ini, Long Xueni hampir tidak bisa mengendalikannya. Dia bergidik dan berteriak dengan menangis. Ah, sangat nyaman. Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memutar matanya dengan suara. Sister Long, apa yang kau katakan sekarang dilupakan begitu cepat. Jika kamu menelepon lagi, aku tidak akan memijatmu lagi. Petik 1. Sangat nyaman. Long Xueni ingin berteriak lagi, tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan tetapi menelan kata nyaman. Bahkan, Lin Ming memiliki rencananya sendiri untuk tetap tenang Xueni. Dia tidak ingin Long Xueni untuk menarik perhatiannya. Memang benar ketika dia pertama kali melihat Long Xueni, Lin Ming sudah melihat bahwa tubuh Long Xueni abnormal. Setiap wanita normal tidak akan ada di sini selama lebih dari 10 tahun. Lin Ming juga bertanya Long Xueni. Meskipun Long Xueni menyangkal, Lin Ming semakin yakin bahwa tubuh Long Xueni abnormal. Terlebih lagi, barusan dia mencoba menekan leher belakang Long Xueni, tetapi dia tidak menilai sejenak. Apa penyebab spesifik kesehatan Long Xueni yang abnormal? Untuk sesaat, Lin Ming sedikit terkejut, jadi dia membuat aura keluar. Pada saat ini, Lin Ming tidak terlalu memikirkan hal-hal lain dan fokus. Dengan sedikit aura kayu, perhatian Lin Ming tampaknya mengikuti ke dalam tubuh Long Xueni, seolah-olah dia memiliki sepasang mata dan telah memasuki tubuh Long Xueni. Itu juga dengan sedikit aura kayu yang beredar dalam tubuh Long Xueni yang jelas Lin Ming melihat situasi di tubuh Long Xueni. Memang ada banyak masalah dan penyakit tersembunyi di tubuh Long Xueni, tetapi mereka semua masalah kecil. Dengan masuknya aura kayu, masalah kecil dan penyakit tersembunyi ini segera meleleh seolah-olah salju bertemu dengan sinar matahari. Dengan cara ini, Lin Ming tidak bisa membantu mengerutkan kening. Memang, dengan penyakit-penyakit kecil dan tersembunyi ini dalam tubuh Long Xueni sembuh, Lin Ming masih tidak dapat mengetahui alasan mengapa Long Xueni tidak datang ke bibinya. Apa masalahnya? Sejenak, wajah Lin Ming tampak bijaksana, dan dia merasa bahwa tubuh Long Xueni abnormal. Secara umum, dengan keterampilan medisnya, belum lagi membuat aura kayu keluar, bahkan mengandalkan penglihatannya sendirian, dia dapat melihat situasi Long Xueni dengan jelas. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dia tidak hanya gagal melihat situasi di tubuh Long Xueni dengan jelas, tetapi sekarang dia bahkan membuat aura keluar. Dia masih tidak melihat alasan mengapa Long Xueni tidak datang ke bibinya. Pada saat ini, Long Xueni sudah setengah menyempit matanya, sedikit mengangkat kepalanya, dan tampak sangat nyaman dan mabuk. Karena nasihat serius Lin Ming, dia tidak bisa menangis. Pada saat ini,
dia tidak bisa menahan gigitan bibir bawahnya dengan erat. Tampaknya dia hampir ingin menggigit perdarahan secara langsung. Untuk titik ini, Lin Ming berfokus pada situasi dalam tubuh Long Xueni saat ini, dan secara alami belum menemukannya. Dalam perasaan Lin Ming, jejak aura kayu terus memasuki tubuh Long Xueni, dan masih ada yang ditemukan. Saat itu, wajah Lin Ming bergerak. Memang, pada saat ini, Mulingki telah datang ke perut bagian bawah Long Xueni, yaitu posisi lubang pusar ke bawah. Jika turun, itu akan hilang. Yah, apa yang terjadi? Memang, Lin Ming merasakan bau aneh pada posisi ini di tubuh Long Xueni. Penemuan ini secara alami membuat semangat Lin Ming lebih terkonsentrasi. Dengan jari-jarinya terus memijat di belakang leher Long Xueni, aura Lin Ming terus-menerus memasuki tubuh Long Xueni. Sehat. Pada saat ini, wajah Lin Ming menunjukkan jejak kekhawatiran. Dalam perasaannya, napas aneh di perut Long Xueni tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba, sepertinya banyak tentakel tumbuh, berliku menuju aura. Ini hanya beberapa detik, tiba-tiba ini lebih tentakel, adalah semangat kayu untuk diserap di masa lalu. Kemudian, bau aneh juga sedikit meningkat. Pada saat berikutnya, Long Xueni tampaknya telah mencapai batas daya tahan. Dia berteriak, desibel sangat tinggi, dan jelas bahwa itu telah menyebar keluar. Setelah mendengar ini, Lin Ming membisikkan bahwa itu terlalu buruk. Apa yang dipikirkan Bai Muyu dan Zhou Yitong ketika mereka mendengar seruan Long Xueni? Zhou Yitong masih seorang gadis kecil, tetapi Bai Muyu berbeda. Ketika Lin Ming diharapkan, Bai Muyu, yang berada di tengah ruangan, membuka matanya dan duduk segera setelah mendengar tangisan Xueni Long. Ada apa? Lin Ming bahkan tidak terlibat dengan Long Xueni. Petik 1. Betapa nyamannya. Murmur Ado Enfinis, adalah sangat biarkan seseorang menelepon cincin, White Murain mendengarkan, di mana tidak bisa lebih marah. Selain itu, dia juga mendengar bahwa panggilan itu berasal dari ruang tamu di lantai pertama. Setelah beberapa saat, Bai Muyu melompat keluar dari tempat tidur, dengan cepat mengenakan pakaiannya dan menggigit giginya. Lin Ming, kamu sudah terlalu jauh. Kamu punya kakak lama di ruang tamu. Aku tidak bisa mengampunimu. Petik 1. Bab 719. Setelah mengenakan pakaiannya, Bai Muyu baru saja meninggalkan ruangan dan muncul di ruang tamu saat berikutnya. Lin Ming, kamu huligan, lepaskan kakaknya lama. Petik 1. Sekilas, dia melihat bahwa Lin Ming benar-benar memegang Xueni panjang dalam pelukannya. Mata Bai Muyu hampir meledak dan meraung. Bahkan, pada saat ini, Lin Ming juga sangat tertekan. Memang, barusan, bau aneh di tubuh Long Xueni tiba-tiba menjadi gelisah. Tampaknya dia menyentuh bagian paling sensitif dari tubuh Long Xueni, yang membuat Xueni panjang menangis dan jatuh ke dalam pelukannya. Dan pada saat itu, Lin Ming juga merasakan kelainan tubuh Long Xueni. Itu sangat panas, seperti besi merah. Pada saat ini, melihat Bai Muyu melihat dirinya dengan marah, Lin Ming menjelaskan, Muyu, kamu salah paham. Bukan itu yang kamu pikirkan. Bahkan, kamu masih memegang kakak. Aku tidak punya kesalahpahaman. Bai Muyu bersenandung. Namun, mendengar kata-kata Lin Ming, Bai Muyu agak tenang. Memang, sesuai dengan akal sehat, bahkan jika Lin Ming ingin terlibat dalam Long Xueni, dia tidak akan main-main di ruang tamu di lantai pertama kecuali Long Xueni setuju. Setidaknya Lin Ming akan memanfaatkan ketidakhadirannya. Pandangan serius pada kakak. Pada saat ini, kata Lin Ming. Sister Long, ada apa denganmu? Benar saja, Bai Muyu terlihat serius dan berseru. Sehat. Melihat wajah Bai Muyu sangat berubah, tentu saja Lin Ming juga menyadari sesuatu. Dia meletakkan tubuh Long Xueni dan memperbaiki matanya. Dia tidak bisa menahan kerutan. Memang, Long Xueni tidak tahu kapan, dia menggigit bibirnya sendiri, dan ada darah di atasnya.
Wajah Long Xueni bahkan lebih merah. Dia tampak lebih merah daripada kertas merah. Dia berkeringat di dahinya. Jielong Jie, Jielong. Melihat ini, Lin Ming berteriak beberapa kali. Long Xueni tampaknya linglung. Dia menggumamkan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi gelisah. Lin Ming, apa yang salah dengan kakak perempuan lama? Apakah dia diracuni? Lin Ming sedikit mengguncang kepalanya. Jangan khawatir, Sister Long tidak diracuni, tetapi ada situasi kecil di tubuhnya. Biarkan aku melihat, Sister Long akan segera baik-baik saja. Petik 1. Untuk keterampilan medis Lin Ming, Bai Muyu secara alami tahu dengan jelas, dan secara alami lega saat ini. Pada saat ini, Lin Ming mulai merasakan denyut nadi Long Xueni. Agar jangan biarkan Bai Muyu khawatir, Lin Ming tenang di wajahnya, tetapi dia memiliki perasaan bermartabat di hatinya. Memang, bau aneh dalam tubuh Long Xueni menjadi lebih gelisah, dan dia benar-benar menelan jejak aura. Napas aneh ini, dan mulai berlari di tubuh Long Xueni. Hanya karena ini bahwa tubuh Long Xueni sangat panas dan berkeringat. Tidak, kita harus menekan nafas aneh ini, kalau tidak, napas aneh ini akan langsung membunuh Long Xueni. Petik 1. Pada saat itu, wajah Lin Ming sedikit bermartabat, tangannya menentang punggung Long Xueni, dan pintu pernapasan mulai bekerja. Tetapi kejutan Lin Ming, napas aneh ini tampak begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menekan metode pernapasan sejenak. Ini aneh. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan gumaman, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah. Wow, benar saja, saat berikutnya, gerakan mulut Xueni panjang, mulut menyampaikan seteguk darah. Sister Long. Petik 1. Seru terdengar, tetapi Zhou Yitong di sebelahnya. Memang, Zhou Yitong tidak tahu apa yang akan datang, dan melihat adegan dengan wajah khawatir. Sister Long telah memuntahkan darah. Petik 1. Sikat, wajah Zhou Yitong juga sedikit putih, dan kemudian wajahnya menunjukkan warna yang tiba-tiba menoleh ke teng-teng di lantai atas. Ketika dia turun lagi, Zhou Yitong memiliki botol obat di tangannya. Segera, Zhou Yitong mengalir keluar pil hijau dan memasukkannya ke mulut Long Xueni. Pada saat berikutnya, Lin Ming terkejut. Dengan sepotong pil hijau ini menjadi perut Long Xueni, itu bahkan lebih efektif daripada aura kayu dan metode pernapasan. Itu segera menenangkan napas aneh yang gelisah di tubuh Long Xueni. Kemudian, dengan kemarahan di wajahnya, Zhou Yitong menatap Lin Ming dan berkata, Lin Ming, Anda tidak tahu apa yang terjadi di dalam Suster Long. Anda akan membunuhnya. Lepaskan saudara perempuan lama. Petik 1. Secara alami, Lin Ming melepaskan Long Xueni. Long Xueni berbaring di sofa. Dia tampak sangat lelah dan tertidur. Lin Ming memandang Zhou Yitong dan bertanya, bagaimana, Tong Tong, apakah Anda tahu tentang tubuh Sister Long? Zhou Yitong bersenandung, kamu tidak mengerti. Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum, jika Anda tidak mengatakannya, bagaimana Anda bisa tahu bahwa saya tidak memahaminya? Zhou Yitong menunjukkan bahwa dia terlalu malas untuk menjelaskan kepada Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming memandangi botol obat di tangan Zhou Yitong dan berkata, Tong Tong, obat macam apa yang Anda ambil? Sangat kuat bahwa itu menenangkan bau yang gelisah dan aneh di tubuh Long Xueni. Petik 1. Apa yang kamu lihat? Ini untuk membiarkan Zhou Yitong tidak dari seru, dan kemudian tahu bahwa kebocoran mulut, sibuk mulutnya tertutup. Melihat ini, Lin Ming bergerak di dalam hatinya dan berkata kepada Zhou Yitong, Tong Tong, kondisi Sister Long sangat serius. Anda tahu apa? Katakan dengan cepat bahwa mungkin saya bisa menyelamatkan saudari lama, jika kakak akan mati. Petik 1. Mendengar ini, Zhou Yitong menghela nafas, tidak ada yang bisa membantu situasi kakak perempuan lama. Saya tahu bahwa kakak perempuan lama akan memiliki hari ini, dan kakak perempuan sudah lama tahu. Petik 1.
Bai Muyu hampir mati karena kecemasan dan berkata, Tong Tong, Lin Ming adalah seorang dokter ajaib. Bagaimana situasi kakak perempuan lama? Anda dapat memberi tahu saya. Petik 1. Lin Ming tiba-tiba datang ke sesuatu dan bertanya, Tong Tong, ada bau aneh di tubuh Sister Long. Anda tahu apa itu, kan? Setelah ragu-ragu, Zhou Yitong mengangguk, ya, aku tahu, itu. Tong Tong. Tepat ketika Zhou Yitong akan berbicara, Long Xueni bangun dan menatap Zhou Yitong, yang membuat Zhou Yitong menelan apa yang dia katakan. Kemudian Long Xueni memandang Lin Ming dan berkata, Lin Ming, saya pikir itu palsu bagi Anda untuk memijat saya. Bahkan, Anda ingin tahu rahasiaku. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku lagi. Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata. Memang benar bahwa dia baik hati untuk mencari tahu mengapa bibi Long Xueni belum ada di sini selama lebih dari 10 tahun. Sebaliknya, ia diduga memiliki motif tersembunyi. Saat ini, Lin Ming juga sedikit marah dan berkata kepada Long Xueni, Long Xueni, aku tidak tahu apa rahasiamu dan aku tidak ingin tahu rahasiamu. Petik 1. Lalu dia berkata kepada Bai Muyu, Muyu, ayo pergi. Petik 1. Melihat Lin Ming, dia sepertinya benar-benar marah. Sejenak, Long Xueni juga menyadari bahwa dia salah paham Lin Ming. Bibirnya bergerak dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sister Long, istirahatmu. Aku akan menemuimu nanti. Pada saat ini, kata Bai Muyu. Bang, sama seperti Lin Ming dan Bai Muyu akan pergi, dengan suara gemetar bumi, seluruh pintu tampaknya telah dihancurkan. Dengan keras, itu juga menabrak tanah secara langsung. Itu dia. Petik 1. Lin Ming tidak terkejut melihat tokoh terkemuka. Itu si Yifan. Tentu saja, ada sosok lain di sebelah si Yifan. Napasnya juga kuat. Dia harus menjadi biksu Shaolin lainnya. Bab 720. Shaolin biarawan segera diperbaiki matanya pada Lin Ming. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, dia meremehkan tersenyum dan bertanya. Saudara bela diri muda, adalah bahwa anak itu yang mengalahkan Anda. Mata si Yifan menunjukkan rasa yang kuat dari pembunuhan, menatap Lin Ming, mengertakkan gigi dan berkata, ya, itu anak ini dia mematahkan penutup bel emas dan mengalahkan saya. Petik 1. Saudara bela diri muda, mengapa tidak bisa Anda percaya itu? Si Yigu tidak bisa menahan senyum. Matanya masih menunjukkan penghinaan dan melihat Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming memandang mereka dan berkata, jika Anda ingin membalas dendam, mengapa bicara omong kosong? Lakukan saja. Petik 1. Memang, Lin Ming juga ingin mencoba kekuatan toples emas. Untuk mati. Melihat Lin Ming, ia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Si Yigu tidak bisa tidak minum. Untuk sesaat, semangat pembunuh yang kuat juga memancarkan. Boy, Anda terlalu sombong, si Yifan alami mengatakan dengan tampilan pembunuh, saya mungkin tidak bisa mengalahkan Anda sendiri, tetapi jika kita bergandengan tangan, kamu akan mati. Sebelum menyelesaikan kalimat, si Yifan pindah. Tampaknya bahwa ada pemahaman diam-diam pada umumnya, dan si Yigu dan si Yifan melakukannya dalam urutan apapun. Hampir pada saat yang sama, mereka memukul Lin Ming dengan satu pukulan. Tentu, si Yifan tahu bahwa Lin Ming sangat kuat. Tinjunya berkelebat cahaya keemasan, dan langsung dibawa keluar kekuatan semangat setengah langkah. Dibandingkan dengan si Yifan, tinju si Yigu adalah sama kuat. Di mata si Yifan dan si Yigu, Lin Ming benar-benar tak tertahankan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka. Lin Ming, hati-hati. Melihat ini, alam bawah sadar Bai Muyu tidak bisa membantu berseru. Dang-dang. Tapi saat berikutnya, dengan suara dua pemogokan logam, semua orang juga merasa flash emas di depan mereka. Untuk sementara waktu, cahaya keemasan bahkan menyilaukan. Segera setelah itu,
ketika mereka tetap mata mereka semua membeku. Memang, lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di luar tubuh Lin Ming. Lapisan ini cahaya keemasan, seperti lonceng emas, mudah diblokir Si Yifan dan melawan Si Yigu pada saat yang sama. Terkejut, pada saat ini, selain Bai Muyu, ia tiba-tiba melihat sebuah cover bel emas luar Lin Ming. Si Yifan dan Si Yigu terkejut. Hal ini perlu untuk mengatakan bahwa mereka memiliki reaksi seperti itu. Untuk sesaat, Panjang Sueni dan Zhou Yitong tercengang. Memang benar bahwa bel emas yang dibentuk oleh cahaya keemasan tiba-tiba muncul di luar Lin Ming dan tampaknya untuk menutupi Lin Ming erat. Adegan ini benar-benar menakjubkan. Untuk sesaat, Panjang Sueni dan Zhou Yitong tidak terkejut. Bagaimana Anda tahu bel emas? Kemudian, Si Yifan pertama bertanya, suaranya sedikit bergetar, dapat dilihat bahwa hatinya terkejut sejauh apa. Memang benar bahwa ia bertengkar dengan Lin Ming sebelumnya. Dia cukup yakin bahwa Lin Ming bukanlah murid Shaolin, sehingga ia tidak akan memiliki bel emas. Bahkan jika Lin Ming adalah murid Shaolin, ia tidak bisa belajar toples emas, karena bel jar emas, sebagai salah satu dari 4 keterampilan keajaiban Shaolin, sangat sulit untuk praktek. Kebanyakan orang tidak bisa berlatih, apalagi berhasil di dalamnya. Sejauh yang dia tahu, murid-murid Shaolin yang telah berlatih toples emas bisa menghitung 5 jari. Misalnya, Si Yigu, saudara bela diri tua di sekelilingnya, tidak dapat berlatih toples emas. Ini terlalu sulit untuk berlatih toples emas. Tiba-tiba, ia melihat bahwa Lin Ming juga mengeluarkan penutup bel emas. Untuk sesaat, Si Yifan tidak terkejut. Dengan kata-kata Lin Ming, Si Yifan hampir memunculkan seteguk darah tua. Melihat wajah kasual Lin Ming, dia berkata, lihatlah reaksi Anda, tampaknya sulit untuk berlatih Golden Bell Jar. Bahkan, saya hanya melihat Anda menggunakannya sekali atau 2 kali, dan saya akan mempelajarinya. Petik 1. Si Yigu, yang ada di sampingnya, tidak bisa membantu tetapi berteriak pada Lin Ming, omong kosong. Anak laki-laki, apa yang menurut Anda Golden Bell? Golden Bell Jar adalah salah satu dari 4 keterampilan sihir Shaolin. Saya tidak bisa mempraktikkannya. Kamu bukan siapa-siapa. Jika Anda tidak melihatnya sekali atau 2 kali, Anda dapat mempelajarinya. Jika Anda mengajarkannya dengan tangan, Anda tidak dapat mempelajarinya. Petik 1. Lin Ming mengangkat bahu, percaya atau tidak, cocok untuk dirimu sendiri. Petik 1. Anda. Sikap menghina Lin Ming membuat Si Yigu marah lagi. Untuk sesaat, dia juga memancarkan semangat pembunuhnya, meraung, saudara bela diri yang lebih muda, mari bergandengan tangan, bahkan jika bocah ini bisa menjadi bel emas, dia tidak bisa menjadi lawan kita. Petik 1. Hentikan. Petik 1. Tiba-tiba, Fang Zeli membuka mulutnya dan bertanya Si Yifan dan Si Yigu, yang akan mengepung Lin Ming, untuk berhenti tiba-tiba. Kemudian, Fang Zeli juga mengambil beberapa langkah ke depan. Untuk sesaat, dia memandang Lin Ming dengan jejak kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya. Kemudian, bibirnya bergerak, jelas mengatakan sepatah kata pun, tetapi setelah dia melirik yang lain, kata itu tiba-tiba menelan. Lalu dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Lin Ming. Melihat bahwa Fang Zeli tampak sangat baik, dia memandang Lin Ming dan berkata, Lin Ming, bisakah aku bicara denganmu sendirian? Oh. Untuk sesaat, Lin Ming tidak mengerti niat Fang. Namun, Lin Ming tidak takut dengan konspirasi Fang. Jika Fang berani menggunakan konspirasi apapun, dia tidak keberatan memberikan tamparan langsung, tidak membunuhnya atau merusaknya. Kata-kata Fang Zeli mengejutkan kedua Si Yifan dan Si Yigu. Secara alami, Si Yifan telah melihat metode Lin Ming. Dia tegas dan kejam. Tanpa skruple, tangan dan kaki Fang Yanliang dibuang. Jika mereka tidak ada, mereka tidak dapat melindungi Fang. Master dari keluarga Fang tidak bisa, bocah ini, Si Yifan segera berbicara,
tidak setuju dengan Fang Zeli dan Lin Ming berbicara sendirian. Tidak ada yang akan terjadi padaku. Fang Zeli melambaikan tangannya ke Si Yifan, tampak percaya diri. Kemudian Fang Ze menatap Lin Ming dan bertanya, Lin Ming, Anda tidak akan melakukan apapun kepada saya. Petik 1. Lin Ming mengangkat bahu, itu tergantung pada apa yang ingin Anda katakan dan lakukan padaku. Petik 1. Mendengar ini, Fang Zeli tidak sabar untuk bangun. Tubuhnya melintas dan menghilang ke ruang tamu di lantai pertama. Ketika dia muncul kembali, dia sudah pergi ke lantai 2 dan mencapai balkon kamar. Secara alami, Lin Ming mengikuti. Setelah Fang Zeli dan Lin Ming menghilang satu demi satu, Si Yifan dan Si Yigu menjadi gelisah seperti semut di panci panas. Mereka takut jika Fang Zeli dan Lin Ming tidak setuju, Lin Ming akan langsung menembak Fang Zeli. Meskipun hanya beberapa menit berlalu, Si Yifan dan Si Yigu merasa seolah-olah beberapa hari telah berlalu. Saudara laki-laki bela diri yang lebih tua, master keluarga Fang belum turun. Sesuatu pasti terjadi. Aku harus naik dan melihatnya. Petik 1. Pada saat ini, Si Yifan tidak bisa menunggu lagi. Setelah itu, dia akan pergi ke lantai 2 sendiri. Tapi tiba-tiba, tubuhnya berhenti dan dia lega. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.